Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita bahas tentang cerita kaya ala Yusuf Mansur. Setelah bertualang atau berpetualang lebih dari 20 tahun, orang akan bertanya, mana usaha Yusuf Mansur yang sukses dari sudut bisnis. Artinya dia mengumpulkan modal dari investor, lantas berbisnis. Dari situ berkembang dan bisa dilihat orang hasilnya. Hampir dapat dipastikan sampai sekarang tidak ada usaha Yusuf Mansur yang sukses secara bisnis. Tidak ada. Karena memang ya sohib kita ini itu aslinya bukan seorang bisnismen, dan usaha-usaha yang dia kelola itu bukan untuk usaha bersama gitu. Lantas orang bertanya, banyak sekali usaha Yusuf Mansur sekarang ini seperti yang dia ceritakan, dia punya rumah makan, dia punya franchise di Steak and Shake, dia punya franchise apa lagi gitu. Itu usaha pribadi, bukan usahanya dengan jemaah datang ke masjid dia ngajak bisnis, itu nggak ada. Misalnya bermodal 100 orang, ini jenis bisnisnya, ini yang dapat gitu. Nggak ada. Usaha-usaha pribadi Yusuf Mansur itu sukses, walaupun tidak dihitung secara bisnis, karena dia mendapatkan modal itu gampang dan tidak perlu ada pertanggungjawaban. Misalnya dia datang ke kelompok jamaah, katakanlah di Masjid Kota Wisata, dari situ saja dia mendapatkan uang 55 miliar untuk modal usaha ceritanya. Tapi secara wujud institusi bisnis itu nggak jelas gitu. Dan sampai sekarang masih bersengketa di pengadilan. Kalau begitu ya mestinya setelah 20 tahun orang bisa lihat ini usahanya gitu. Ini usaha yang dia bangun. Misalnya seperti Khairul Tanjung membangun bisnis gitu. Bisnis itu bisa dia pertanggungjawabkan. Apakah di situ modal orang atau modal dia sendiri, kita nggak tahu. Dilihat lagi misalnya MNC, bagaimana cara kita nggak tahu. Tapi jelas ada wujud bisnisnya gitu. Setelah 20 tahun dia melintang di dunia, ya setelah 20 tahun malang melintang di dunia bisnis, itu nampak wujudnya. Kalau Yusuf Mansur, itu usaha-usaha pribadinya ada, misalnya ngumpulin duit TKW dari Hong Kong, setiap orang bersaham, dipotong gaji tiap bulan, apakah itu katakanlah 100.000, tapi jumlahnya kan ribuan orang. Kalau 50.000 orang, dipotong 100.000 gitu, $10 Hong Kong. Itu bertahun-tahun jadi misalnya hotel gitu. Hotel itu punya Yusuf Mansur. Tapi itu kan tidak bisa disebut sebagai bisnis yang membanggakan gitu. Karena berdasarkan luka-luka yang berdarah dari orang-orang yang gajinya dipotong. Dia beranggap itu investasi, tapi kata Yusuf Mansur itu sedekah itu kan bermasalah gitu. Jadi sekarang itu tidak ada. Apa misalnya? Paytrend katanya dulu hebat gitu. Kenapa Paytrend langsung hilang? Karena Yusuf Mansur sebagai pemiliknya tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba dulu dia bilang, kalau yang nggak mau ikut Paytrend ini, nggak mau menggunakan Paytrend itu goblok. Dia bilang orang goblok. Terakhir dia pun meninggalkan Paytrend. Apakah dia juga goblok? Orang ikut dulu itu kan karena ada bumbu-bumbu agama itu. Kalau nggak ada, mana ada cerita itu. Saya pernah interview itu, yang pelaksananya itu, dia bercerita ketika Yusuf Mansur lagi di atas dulu tuh gitu. Waduh, itu semalam aja orang bisa store uang dengan jumlah itu bisa 2.000 orang. 2.000 orang itu masing-masing men-store uangnya itu 10 juta gitu.
Maka Sumansur bilang ini perusahaan berharga 30 triliun. Sekarang mana? Ketika orang nuntut gaji dengan enteng aja, nanti aneh beresin. Ini kan tidak beres kalau begini. Jadi secara pertanggungjawaban bisnis itu nggak ada. Nggak ada gitu. Yang adanya cerita-cerita orang-orang yang menyesal. Tapi karena mungkin jumlahnya sedikit, ya udahlah nggak usah dipersoalkan lagi, dia nggak ada waktu untuk mengurusnya gitu. Kalau yang besar-besar dia urus juga sebagian gitu. Tapi kalau begini terus itu apa begitu Islam gitu? Apa begini Islam? Alergi orang dengan Islam kalau begini. Mau cerita bisnis dengan cara begini, memprovokasi, memanipulasi jemaah masjid, lantas untuk kepentingan pribadi. Nah, secara pribadi kita akui Yusuf Mansur itu seorang konglomerat. Duitnya banyak. Tapi sebagai manajer bisnis, dia tuh nol. Nggak ada gitu. Karena begitu orang telah store uang, Yusuf Mansur baru memakai ilmu hilang. Gitu. Dia menghilang. Setelah dana masyarakat masuk, menghilang. Nggak bisa lagi dihubungi. Kalau ketemu, dia pura-pura nggak kenal. Siapa ya? Gitu. Nah, ada cerita Ibu Helwa itu. Siapa ibu ya? Gitu. Padahal ibu inilah dulu yang salah satu menjadi agen dia, yang menyambut dia di airport, dan berhubungan bertahun-tahun gitu. Dia bisa bilang, siapa ya? ini. Dia secara bisnis, hitung-hitungan bisnis, nggak ada ini. Karena begitu modal masyarakat dimasuk, ya Sumansur menganggap itu miliknya pribadi. Dari sini bisa sukses karena kerugian dianggap nol gitu. Kenapa kerugian dianggap nol? Karena modalnya itu tidak dihitung. Modal gampang kok dapatnya. Coba misalnya modal dia karena minjam ke bank gitu. Oh itu ada hitungannya. Pasti strict manajemennya. Tapi kalau modal nggak dihitung ya rugi, enggak ya enggak gitu. Ya nggak ada masalah. Bisa aja dia lihat tempat bagus nih. Wah masih murah gitu. Dia beli. Nanti usahanya sukses atau nggak sukses, nggak ada masalah. Seperti yang interviewnya Iqbal dengan Pak Darso itu. Ya dia pakai cara begitu. Oh ini tempat strategis nih. 5 tahun lagi ini bakal apa ini harganya akan naik pesat. Dia beli. Untuk kamuflase dia buka usaha di situ. Tapi dia cari untung bukan dari putaran bisnisnya gitu yang saya maksud. Tapi karena ada added value dari tempat yang dia beli. Karena itu siapa saja yang pernah mengundang Sumansur dalam cerita bisnis, pasti ujung-ujungnya ya diketawain, orang nggak mengerti gitu. Atau dianggap ini cerita dari makhluk alam gaib. Misalnya, pernah saya ceritakan tuh, remaja Masjid Agung Al-Azhar, YIS, Youth Islamic Study Club, pernah mengundang dia bercerita, bukan mengundang ya, training bisnis dengan Sumansur. Dia nggak cerita ilmu ekonomi, nggak cerita peluang bisnis. Yang dia cerita kenapa? Bagaimana sholat tahajud, bagaimana sholat duha, meminta kepada Allah gitu. Ini cerita-cerita yang di luar sebetulnya dari cerita bisnis real. Nah, karena banyak yang seperti Sumansur ini dan bahkan juga banyak yang percaya, maka di dunia Islam itu kalangan bisnisnya sangat lemah. Sangat lemah. Kenapa? Karena ingin mencari bisnis di luar alur bisnis gitu. Ingin mendapatkan untung di luar cerita orang berbisnis. Akhirnya apa? Seperti di tengah masyarakat kita, bisnis tapi ceritanya babi ngepet. Wah ibu tuh sukses, bapak itu sukses tuh. Pasti dia ada babi ngepetnya tuh, nyimpan babi itu untuk nyuri duit gitu. Atau dia nyimpan tuyul. Ya betul begitu. Nah, inilah yang dimainkan oleh Sumansur dalam bentuk doa-doa gitu. Nanti Tuhan kasih gitu. Tapi begitu dibuktikan nggak bisa. Begitu diwujudkan nggak ada gitu. Kenapa? Karena memang tujuan Sumansur itu
bagaimana mendapatkan uang, bukan membangun bisnis secara benar gitu. Jadi wajar kalau 22 tahun Yusuf Mansur berkiprah di dunia bisnis sedekah, atau sedekah yang dibalut dengan cerita-cerita bisnis, nggak ada hasilnya. Kalaupun ada, itu punya pribadinya, nggak ada punya masyarakat. Begitu masyarakat meminta, dia akan berlindung di balik dalil-dalil hukum. Gitu. Karena memang dapatnya lo nggak pakai apa sih ya, pakai kwitansi, nggak pakai akad, nggak pakai itu gitu. Orang percaya inilah ustadz. Tapi kemudian orang-orang melihat setiap apa saja yang cerita Yusuf Mansur, orang dah tahu ini hasilnya pasti nol nanti ini. Nggak ada. Yusuf Mansur, Pak Jam'an Nur Khatib Mansur ya dengan modal yang ada, cobalah kita mau lihat mana bisnis yang sukses gitu. Yang bisa dipelajari secara ilmu bisnis. Jadi kalau Pak Jam'an ini sukses dengan mengajak masyarakat banyak ini, kan itu udah terbukti, itu banyak orang percaya tuh. Ya dibuktikan juga lah bahwa kita ini saling bisa percaya gitu. Jadi dengan demikian mudah-mudahan ya orang juga akan merasa yakin bahwa berinvestasi bisnis dengan Yusuf Mansur itu hakul yakin pasti akan bangkrut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.